Kembali lagi bersama kami di channel Pusat Berita, pusatnya berbagai berita terbaru dan akurat. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar channel kami terus memberikan berita terupdate setiap harinya. Sebelum jauh ke dalam pembahasan, kita akan mengenal terlebih dahulu sosok Ratu Elizabeth II. Ya, Ratu Elizabeth II terlahir dengan nama Elizabeth Alexandra Mary, biasa dipanggil dengan sebutan Lilibet dalam keluarga kerajaannya. Lahir di kota London pada 21 April 1926. Elizabeth merupakan putri sulung Pangeran Albert, yang merupakan Raja George VI bersama istrinya Elizabeth Bowes-Lyon. Elizabeth II sebenarnya bukanlah pewaris tahta yang sesuai jika melihat garis keturunan. Kakeknya yaitu Raja George V sebenarnya mewariskan tahta kepada pamannya, Edward VIII yang merupakan anak sulung George V. Oleh karena itu, yang seharusnya mewariskan tahta kerajaan Inggris adalah anak dari Edward VIII. Edward VIII memegang tahta sebagai Raja Kerajaan Inggris sejak 20 Januari 1936. Namun Edward VIII mengundurkan diri pada 11 Desember 1936. Ia hanya menjabat selama 10 bulan 11 hari. Alasan Edward VIII mengundurkan diri adalah demi menikahi seorang janda asal Amerika Serikat, Wallis Simpson. Akhirnya, ayah Elizabeth II yakni George VI yang merupakan adik dari Edward VIII harus naik tahta sebagai Raja Inggris. Saat itu Elizabeth II yang masih berusia 10 tahun langsung mengalami perubahan drastis dan tak bisa lagi menikmati masa kecil layaknya anak-anak pada umumnya. Dengan naiknya sang ayah sebagai Raja Inggris, otomatis Elizabeth II sebagai putri sulung harus menjadi pewaris tahta. Oleh karena itu, sejak kecil proses pendidikan dan pergaulan Elizabeth II langsung menjadi sorotan kerajaan dan diatur sedemikian rupa. Elizabeth II harus sekolah dengan tutor pribadi. Ia tak bisa bersekolah dengan anak-anak lain pada umumnya. Sejak kecil, ia sudah diajarkan etiket kerajaan dan dasar hukum monarki. Ia juga belajar musik dan belajar berbicara bahasa Prancis dengan lancar. Dari didikan ibunya, Ibu Suri Ratu Elizabeth, Elizabeth II tumbuh menjadi umat Kristen yang taat. Pada awal 1947, Putri Elizabeth pergi bersama Raja dan Ratu ke Afrika Selatan. Setelah kembali dari Afrika Selatan, Putri Elizabeth mengumumkan pertunangannya bersama Philip Mountbatten dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1947, Putri Elizabeth resmi menikah dengan Philip. Dan pada 14 November 1948, lahir putra pertama mereka, Charles Philip Arthur George atau dikenal sebagai Pangeran Charles. Selain itu, pada tahun 1950, lahirlah putri kedua mereka yang diberi nama Putri Anne. Pada 6 Februari 1952, Raja George VI meninggal sehingga tahta ratu jatuh pada Putri Elizabeth. Akan tetapi di musim panas setelah ia pindah dari Clarence House ke Istana Buckingham, dia melakukan tugas rutin sebagai Ratu Inggris dan mulai melakukan pembukaan Parlemen Negara bagian pertamanya pada 4 November 1952. Sedangkan penobatan Ratu Elizabeth sebagai Ratu Kerajaan Inggris terjadi pada 2 Juli 1953. Hingga saat ini, usia Ratu Elizabeth sudah mencapai 95 tahun dan tercatat ia sudah 65 tahun menjabat sebagai Ratu Inggris. Dia bahkan melampaui rekor nenek buyutnya yakni Ratu Victoria yang memegang tahta selama 63 tahun 216 hari, yakni sejak 20 Juni 1837 sampai 22 Januari 1901. Dan kini, sejak kepergian Ratu Elizabeth II, kehidupan di kerajaan Inggris terus menjadi sorotan. Tak hanya itu, warga di sana juga masih merasakan duka mendalam atas kepergian orang nomor satu di Inggris tersebut. Memiliki kehidupan sebagai bangsawan kerajaan Inggris, ada beberapa hal yang mungkin publik belum mengetahuinya. Dilansir pikiranrakyat.com dari Reader's Digest, berikut beberapa hal yang jarang diketahui publik di dalam kerajaan Inggris. Yang pertama, setiap perjalanan membutuhkan pakaian serba hitam. Ketika Ratu Elizabeth II berada di Kenya pada tahun 1952, kabar duka sampai ke telinganya, di mana sang ayah Raja George VI meninggal dunia. Namun dia tidak memiliki pakaian serba hitam yang berguna untuk menandakan berkabungnya. 2. Makan roti tanpa bagian tepinya. 3. Tidak pernah melupakan kettle perjalanannya. 4. Rok ratu tidak pernah melayang. Saat ratu turun dari pesawat kerajaan manapun, mungkin saja angin akan meniup rok tersebut. Namun nyatanya, rok Ratu Elizabeth II dibuat dengan bobot tertentu. 5. Ratu tidak pernah pergi sendirian. Bersama dengan dokter kerajaannya, Ratu bepergian dengan 34 orang, termasuk sekretaris pribadi, penata rambut, petugas pers, 8 pengawal, dan banyak lagi. 6. Para bangsawan BYOB.
Dalam perjalanan ke luar negeri, Pangeran Charles dan Camilla, Duchess of Cornwall, meminta pengawal polisi mereka membawa sekantong minuman favorit mereka, yaitu gin dan tonic untuk Charles dan anggur merah untuk Camilla. 7. Berupaya melestarikan garis keturunan. Dulu ketika terbang ke Meksiko, para bangsawan tidak pernah membiarkan dua ahli waris kerajaan bepergian secara bersamaan. Dalam kasus kecelakaan fatal, garis keturunan dilindungi. 8. Ratu Elizabeth II bepergian dengan persediaan darahnya sendiri. Kemanapun Ratu Elizabeth II pergi, seorang dokter angkatan laut kerajaan turut menemaninya dengan membawa kantong darah milik ratu sendiri. 9. Pangeran Harry dan William menyukai makanan cepat saji Amerika. Dan yang terakhir, membuat film dokumenter rahasia. Sebuah film dokumenter yang ditayangkan pada bulan Juni 1969 tentang keluarga kerajaan tidak akan pernah ditampilkan kepada publik lagi, lantaran menurut Ratu Elizabeth II terlalu berbahaya. Mungkin itu saja yang dapat kami informasikan kepada kalian semua. Tetap ikutin terus video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.